Tuh bro, itu sudah pada dijempolin. Welcome ke acara bincang bareng Bro Neil, Dr. Terima Irzan kasih. Nukman, the Nurman. man with an iron heart. No, the man with an iron fist and a soft heart. Amin. Thank you bro, thank you. Alhamdulillah. Bro, gimana bro? Kabar bro? Baik, ya alhamdulillah sehat. Terus aktivitas juga kayaknya justru was lockdown gini malah makin sibuk, bukannya makin bisa istirahat. Tapi ya dinikmati Tapi kan aja nggak sih. cengli. Tapi lu nggak cengli bro. Oke lah, gue diskon lah. Lu setahun keliling-keliling sampai ke Papua segala. Oke lah, gue diskon lah ya. Tapi lu pas udah WFH lu kagak telepon nama gue, itu gue gedek bro. Nah ini ceritanya gue lagi meluapkan rasa kangen gue. Tapi emang teman-teman ini saya tuh sama Bro Neil ini sebenarnya pengen janjian, kalau direncanain malah gak ketemu. Jadi lebih banyak incidental momennya gitu. Thank you, tapi ini kehormatan banget buat saya bisa bisa diajak ngobrol. Mulai pakai bahasa kehormatan begitu lo. Bro, gimana kesehatan aman bro? Aman. Memang kemarin sempet sakit lah, tapi nggak apa. Ya bisa cepat pulih lah gitu. Memang kemarin agak cukup lumayan juga karena bantuin teman-teman kan logistik untuk COVID ya. Saya bantuin banyak di belakang karena terus terang kondisinya apalagi di awal-awal kemarin teman-teman kita ini kan sangat kekurangan ya untuk alat pelindung diri dan lain-lain. Sehingga saya memang bukan dokter yang di paling depan, tapi saya punya kewajiban untuk membantu teman-teman yang tentunya betul-betul mencurahkan semuanya buat kita. Jadi lumayan ternyata nge-backup logistik itu juga satu hal yang challenging banget ya, karena banyak banget hal yang harus, artinya kayak kemarin duit ada, barangnya nggak ada gitu. Padahal teman-teman butuh sekarang juga, itu juga sesuatu yang ya cukup lumayan menyita waktu, menyita tenaga juga sebenarnya sih. Tapi ya alhamdulillah semua baik-baik aja. Amin bro, semoga tenaga yang lu curahkan demi kebaikan, demi perbuatan yang itu tercatat bro, di atas bro, tercatat. Amin. Sama. Jadi, ya saya kira kan kita bisa lakukan apapun yang bisa kita lakukan toh dalam peran kita masing-masing ya. Saya masih praktek, ya tentunya pas praktek juga mesti nyiapin diri juga supaya tetap bisa nolong orang dan diri sendiri kita juga bisa kita jaga dengan baik gitu loh. Ya karena apalagi kalau kadang-kadang banyak teman-teman yang miss juga dengan praktek yang bukan di garda depan, justru kadang-kadang praktek orang nggak sadar gitu. Di situ malah bisa jadi ada banyak OTG yang datang dan kitanya nggak prepare dengan baik, yang terjadi malah disaster juga gitu buat semua ya. Karena kalau udah dokter udah sakit, bisa jadi dia juga menularkan bagi banyak orang gitu. Kalau dianya tidak menjaga diri, menjaga juga orang lain. Gitu. Bener bang. Thank you ya bro. Luar biasa lu bro. By the way, lo kemarin, klinik lo masih buka nggak, klinik kecantikannya? Masih dong, masih. Karena sebenarnya tadi gue belum selesai. Tadi gue belum selesai bacain tuh. Dia punya klinik kecantikan juga. Gokil nih orang, gue kasih lo. Gila pokoknya. Buka karena tuntutan juga dari pasien-pasien yang memang mereka walaupun kita membatasi tentunya membatasi banyak hal ya. Kalau yang cuman hanya untuk repeat udahlah by telemedicine kita udah siapin obat diambil ke rumah gitu. Kalau hal-hal yang tidak diperlukan banget ya nanti gitu tindakannya. Tapi ada klinik kita kan nggak cuma buat estetik ya, ada juga yang buat kesehatan, yang akupunkturnya kan buat sehat. Banyak yang mesti memang di-recharge ya dengan akupunktur ya. Mau nggak mau kita juga tetap bantu, tapi ya tetap dengan protokol kesehatan yang sesuai gitu. Jadi kita masih tetap melayani dan memang dibolehkan. Ya. Mantap, bro. Lu bisa ceritain gue sedikit nggak? Lu itu kok bisa sih? Lu tuh makan apa sih bro? Kok lu bisa jadi dokter, jadi ilmuwan, jadi dosen, jadi digital marketer, akupunktur? How the hell did you plan all that? Tunggu. Anak lu udah berapa bro? 5.
Nah, Lima, udah gitu lima. anaknya 5. Mati nggak lu? Oke, lanjut. Bini lu juga udah S3 kan kemarin terakhir? Iya, sama-sama lagi S3 sih. Kita lagi sama-sama Masih menyelesaikan lagi S3. ngambil lagi S3 lagi? Masih lagi ngambil? Iya, lagi Hah? nyelesain. Oh. Oh, shit, man. Oh, amazing. Coba lu cerita, bro. Iya. Pertanyaannya justru menarik banget karena saya jadi ingat dulu cerita yang buat saya ini menarik banget karena cerita itu malah membuat saya jadi apa ya? eh jadi gini, guru fisika saya dulu di SMA 3 Bandung. Saya dulu di SMA 3 Bandung. SMA favorit lah waktu itu. Kayak sampai sekarang mungkin ya. Dulu sempat bilang begini, saya tapi kaget dengan kata-katanya. Zan katanya, kamu tuh pintar, tapi saya yakin kamu nanti suatu saat bakal bingung kamu jadi apa kayak gitu. Saya sebenarnya agak bingung juga gitu ya. Kenapa emang Bu? Saya bilang gitu. Karena kamu nggak tahu kamu terhebatnya sebenarnya dalam hal apa. Karena kamu pengen rata semuanya benar, be the best in everything. Jadi kamu sendiri bakal bingung kamu mau jadi milih jadi apa gitu. Saat itu saya agak sedikit berontak hatinya. Kenapa gitu ya? Saya pasti, gue punya sesuatu lah, tidak punya cita-cita dan lain-lain ada. Tapi saya tersentak banget dengan kata-kata itu. Sampai dengan sekarang, terserah saya berterima kasih banget sama guru fisika saya ini yang sebenarnya mengingatkan saya sesuatu yang mungkin membuat saya sampai dengan titik yang sekarang lah gitu ya. Karena benar, karena bingung sebenarnya. Saya suka semuanya gitu. Jadi waktu SMA itu dulu saya tim di Olimpiade Fisika, Olimpiade Matematika juga, jadi siswa nasional juga, suka ngelukis art juga suka gitu. Jadi hampir semua itu memang kalau ngomong passion, saya jadi bingung passion saya apa. Karena hampir semua hal yang dilakukan itu memang I love to do that gitu, kira-kira gitu. Walaupun memang saya sadari bahwa sebenarnya saya suka banget dengan dunia IT dari sejak dulu, karena sejak umur 8 tahun teman saya komputer. Jadi itu salah satu ciri lah. Namun yang jelas dalam perjalanannya, waktu itu kan saya pengen masuknya ke ITB ya, karena saya pengen jadi seorang ahli IT lah ya. Tapi ya biasalah orang tua ternyata ngelihat anaknya agak lumayan berisi gitu ya, ada encer dia nanya gitu, gimana kalau kamu jadi dokter, terusin cita-cita ya keluarga yang belum kesampaian gitu ya. Satu sisi waktu itu, aduh dokter gitu ya, kok saya nggak kepikiran gitu, saya tetap pengen jalanin memang saya kebayang pokoknya di dunia IT bakal jadi gimana lah gitu ya. Tapi saya juga tidak begitu tega untuk mengabaikan permintaan seorang ibu, apalagi ya. Ini ibu saya yang minta. Kalau ibu itu bagi saya, kalau ibu udah bilang, ya sudah gitu. Walaupun mungkin pengorbanan saya sebesar apapun ya, itu ibu yang bilang. Jadi ya, walaupun agak berat hati ya, dijalani gitu ya. Dan waktu itu kebetulan saya masuk ke FKUI dengan jalur tanpa tes, jadi dengan PMDK, karena memang ada bisa kesana lah gitu dengan capabilities yang ada saat itu. Dan ternyata berat bro, beratnya gini. Saya bisa jalanin memang, tapi hatinya nggak align. Ternyata saya baru ngerasa bahwa kalau kita melakukan sesuatu yang tidak dengan hati itu bisa sih dilakuin, tapi senyumnya itu nggak lebar gitu ya. Jadi saya berpikir mati gue di sini gitu. Maksudnya apa gue di sini gitu ya, gitu kira-kira gitu. Sambil waktu itu begini, ada yang menarik sih. Kenapa akhirnya malah saya mencintai dunia kedokteran pada akhirnya? Karena setelah dijalani, ternyata ya balik ke filosofi yang memang mungkin memang sudah jadi defaultnya saya gitu ya, karena saya pada intinya enjoy to the everything itu mungkin ya. Jadi ketika jalan, walaupun kondisinya mungkin tidak terlalu sukai, tapi dijalanin terus sampai cari sesuatu, mendalami keilmuannya, ternyata ketemu sesuatu yang indah di dalamnya, sesuatu yang akhirnya menyediakan diri begitu banyak hal-hal yang belum saya ketahui, yang bisa saya dapat sebuah pencerahan baru lah gitu dalam kehidupan lah, dalam kedokteran kalau saya gitu ya. Sehingga saya tuh mulai merasakan saya suka di situ tuh mungkin sekitar tingkat 3 ke atas, jadi 3, 3, 4 terus. Tapi balik lagi pada saat itu pun saya melakukan sesuatu yang lain, jadi
kebetulan kan memang mungkin bagi yang kemarin lihat YouTube-nya Christina Lee itu saya pernah cerita tuh bagaimana saya bangkrut di awal-awal saya lagi kuliah, keluarga saya bangkrut, akhirnya saya terpaksa harus bekerja cari duit untuk itu. Nah, disitulah keluar passion yang berkaitan dengan IT-nya karena saya bisnis warnet, kemudian bikin website, zaman-zaman tahun 97-98 sesuatu banget lah waktu itu ya. Jadi saya bisa. Yup. Nih ya, Christina Lee udah interview dia, bisa cek di YouTube-nya. Itu aja Christina Lee mau interview dia aja sampai nelpon gue, kebingungan mau nanya dari mana. Saya bilang masih Cici, terserah Cici mau nembak saya dari mana aja, tanya aja saya. Oke, balik lagi ke yang tadi. Jadi pada intinya I love to do everything dengan hati gitu ya, kayaknya sih gitu ya. Jadi kayaknya itu yang membuat saya bertahan lebih panjang mungkin dibandingkan yang dikira orang gitu, kira-kira gitu. Jadi saya di kedokteran, alhamdulillah jadi pernah juga dulu jadi mahasiswa berprestasi utama di fakultas, di UI juga. Walaupun waktu itu waktu belajar saya sudah cuma tinggal dikit karena saya lebih banyak waktu bekerja. Saya bekerja di warnet dan lain-lain itu dan bikin banyak hal di dunia IT waktu saat kuliah itu memang lebih banyak waktu itu dibandingkan saya belajar sebenarnya. Tapi karena passion ya. Mungkin passionnya di situ, passion. Dan ketika saya milih spesialis, dulu kan saya milih spesialisnya radiologi ya. Dulu pernah ada yang nanya, nilai lu kan bagus-bagus di kedokteran, kenapa lu nggak cari spesialis yang basah-basah gitu? Kan maksudnya cari bagian besar yang duitnya banyak gitu katanya gitu ya. Ya kita tahu lah yang mana aja itu. Saya bilang saya nggak nyari itu, saya bilang. Saya cari sesuatu yang memang saya suka di dalamnya. Terus kenapa radiologi? Simple saya bilang. Yang kepikiran sama saya radiologi banyak komputernya. Nah cuma ketawa sih. Waktu itu sesimpel itu sih. Cuman ya balik lagi memang intinya saya suka dengan teknologi, tetap suka dengan teknologi. Sehingga ketika saya ngambil S2 dulu, S2 saya di bidang biomedical engineering. Waktu UI pertama kali buka teknologi biomedis, saya adalah angkatan pertama yang langsung gabung. Saya lulusan terbaik di sana dan jadi dosen di sana sampai dengan tahun 2 tahun yang lalu lah kurang lebih ya. Sampai saya harus ngambil dulu S3 gitu, kira-kira gitu. Jadi agak-agak ini sih, belajar di kedokteran, belajar engineering, belajar ekonomi juga tentunya. Ternyata saya lihat secara filosofi kan ilmu sebenarnya punya akar yang sama ya sebenarnya kan kurang lebih gitu. Intinya kalau kita pelajari secara sistematis, apapun yang kita ingin pelajari kita bisa pelajari dengan baik. Ya kita bisa belajar apapun yang kita mau, intinya sih itu. Bahwa kita dengan kemampuan yang telah Tuhan berikan kepada kita, sebenarnya jika ada kemauan, kita mempunyai kemampuan untuk belajar apapun yang kita mau. Saya jadi ingat soal growth mindset kali ya, bro. Bahwa sebenarnya kan effort kita, attitude kita itu yang determine abilities kita sebenarnya. Jadi kalau kita rasa kita mampu, kita memampukan diri kita, ya kita akan jadi dimampukan juga oleh seluruh sel yang ada di dalam tubuh kita. Kalau teman-teman mungkin ya saya mungkin ya ini dia, saya kalau saya saat ini belajar kedokteran kalau lebih dalam lagi saya suka nangis sebenarnya. Nangisnya begini. Kita punya 100 miliar neuron dalam tubuh kita. Kita punya 100 triliun sinaps. Kita punya 1000 terabyte memori. Kita punya 3,27 triliun sel. Kita punya 32 miliar kilometer DNA. Bayangin coba. Itu ada dalam diri kita gitu. Gimana nggak merinding gitu bahwa sedemikian huge-nya Tuhan berikan resources kepada kita dan kita cuma pakai dikit banget. Gitu. Yeah. Jadi challenge banget buat kita bahwa sebenarnya kalau kita bilang kita mampu, maka sebenarnya semua sel yang ada dalam tubuh kita juga pasti akan berkooperasi dengan kita untuk memampukan diri kita gitu. Jadi kita adalah apa yang kita pikirkan, kita adalah apa yang kita inginkan. So ya menurut kalau banyak yang bilang kenapa sih ya istilahnya enjoy jadi dokter, jadi engineer segala macam gitu dan banyak dalam ada orang yang memasukkan saya sebagai polymath katanya gitu. Saya nggak ngerti lah soal itu. Tapi yang jelas saya mencintai apa yang saya lakukan. Walaupun tetap ada ciri-ciri yang dimana saya benar-benar suka banget gitu ya, tetap ada itu. Tapi nyaris
saya memang berusaha untuk menikmati apapun yang saya yang saya sedang lakukan. Itu mungkin salah satu yang membuat saya selalu senyum gitu ya. Di foto senyum mulu, nggak ada foto yang kayak maksudnya Lu mah foto jago. gitu. Lu lu mau di dalam badan lu sakit parah juga lu bakal senyum. Hanya orang yang sayang sama lu aja yang bisa kerasa vibrasinya. Lu mah gitu. Nah, ini hebatnya Jadi Bro nih. gue mau Maksudnya nanya nih. lu tuh tahu gue banget walaupun nggak sering ketemu, itu gila. Ya karena gue sayang sama lu banget bro. Istilahnya gitu. I love you bro, itu bener. Dan lu sahabat gue satu-satunya yang bisa nusukin jarum ke badan gue bro. Nggak ada lagi bro. Oke, ya. Yang lain mungkin mau taruh jarum aja udah gemeter liat muka gue. Lu kagak bro. Gue yang gemeter bro. Bro, Ya. jadi lu itu waktu mulai lu ngalir aja atau lu sempat memang udah mapping dari umur lu SMA itu lu sempat mapping life lu atau lu ngalir dan lu improve bro? Untuk bikin terus life terang, purpose. ya. Nah ini dia menarik. Jadi saya kan belajar coaching itu baru-baru kesini ya. Saya belajar coaching beneran secara sistematik itu tahun 2013 di Ericsson ya, dan sampai jadi certified. Tapi sebelum itu saya melihat dari ilmu saya sistematis itu, terus lihat ke belakang hidup gitu ya. Ternyata ada suatu kemiripan sistematika penyusunan penyusunan goal ya mungkin ya kalau dibilang. Walaupun masih tidak sesistematis kalau kita sengajakan dengan coaching ya misalnya gitu. Sejak awal dulu saya jadi ingat kan kalau misalnya dari hal yang simpel banget ya, dari ujian. Saya dari kelas 1 SD sampai dengan kelas 1 SMA tidak pernah miss dari juara 1. Tapi yang jelas yang saya jadi ingat, bahkan kadang-kadang kalau lagi di kamar mandi, mohon maaf ya, itu ngelamun nanti nih kalau nanti saya strategi ini, kalau nanti ujian ini saya mau belajarnya ini sampai bab ini, udah gitu nanti nilainya masih segini, nanti bakal keluar dihitung sendiri gitu sebelum nilai rapotnya keluar. Itu jadi kebiasaan nongkrong yang aneh sih, itu itu ajaib juga ya, ketika kita ngebayangin nilai raport dengan kebayang gitu plan-nya itu gini itu jadi gitu. Itu wonderful sih sebenarnya. Walaupun nggak semuanya begitu tentunya, karena terus terang kayak tadi saya pengen jadi seorang ahli teknologi informasi, tapi kan nggak kesampaian gitu. Itunya rencana saya, tapi akhirnya ada interfere dari semesta yang lebih baik dari itu ternyata. Maksudnya saya punya rencana, tapi ternyata rencana Tuhan jauh lebih baik dibandingkan rencana saya. Nah ini yang kalau misalnya saya nggak masuk ke kedokteran, mungkin ya irjannya irjan begitu aja gitu. Tapi karena saya masuk ke tempat yang justru sebenarnya tidak saya rencanakan, ini yang luar biasa. Karena Tuhan merencanakan lebih baik dari buat saya ternyata. Hanya saja ability atau passion dalam bidang yang saya tadi tekuni itu ternyata sangat membantu membuat saya bisa survive. Artinya gini, contoh sederhananya, dulu saya ketika di kelas saya baca pakai buku kedokteran kan tebel banget ya. Kalau nimpu kucing mati kucing, saking tebelnya gitu ya. Saya kalau baca tuh bosan kadang-kadang gitu ya. Saya kebayang ini kalau gue buat animasi nih keren nih kayaknya nih gitu. Dengan waktu itu dengan capability di IT dan punya teman-teman yang cukup lumayan banyak jaringannya lewat warnet yang tadi yang waktu itu ada gitu. Mulai ketika bikin animasi kayaknya dibuat materi kedokteran nanti one day anak-anak kedokteran tidak harus bawa buku, cukup mereka lihat animasinya lewat videonya, lewat e-booknya, belajar bakal lebih simpel lah, kira-kira gitu. Dan itu amazingly itu membuat sebuah hal yang baru di dunia pendidikan kedokteran saat itu tahun 2000-an. Saya mulai memperkenalkan namanya multimedia books buat para mahasiswa kedokteran. Dan karena itu sesuatu yang baru, sesuatu yang merevolusi cara belajar. Bayangin coba bro, kita kan mungkin nggak pernah masuk ruang operasi untuk lihat orang dioperasi sesar misalkan gitu kan. Tapi dengan bantuan itu kita jadi, ya kalau sekarang udah biasa aja sih, kita buka YouTube segala. Dulu kan belum gitu kan. Jadi ya, dengan zaman bantuan dulu lo termasuk inovasi, ya, termasuk inovasi banget.
Zaman lu zaman memang berapa itu? Tahun berapa itu? itu tahun 99-an lah kurang lebih maksudnya. Jadi karena baru banyak jangan gitu dong bro. Lanjut, Dalam lanjut. komunitas itu lah gitu ya. Jadi akhirnya ya bermanfaat banget dan orang-orang juga melihat saya jadi orang yang gimana ya, punya manfaat gitu ya, dengan passion yang selama ini dibawa, walaupun memang kuliahnya di situ gitu, kira-kira gitu. Dan itu jadi bisnis yang gede sih sebenarnya, karena bisnis itu besar banget lah. Saya nggak bisa cerita, tapi yang jelas Blue Ocean yang ditemukan saat itu bisa jadi modal awal untuk bangun banyak bisnis yang lain lah kurang lebih. Karena memang sejak tahun 97 memang jadi akhirnya anak Sunda ini jadi kayak orang Padang, jadi dikit-dikit nemu bisnis, peluang bisnis, ya sambil ini gitu cari gitu. Apalagi waktu tingkat masih kuliah itu, waktu kelas ya saya mutusin menikah gitu. Apalagi begitu. Nah Jadi itu bagian gilanya. Jadi itu gua nggak mau masuk padahal, tapi dia yang buka. Jadi dia gilanya nih, dia memutuskan menikah waktu kuliah. Jadi udah palanya peang, masuk ke dokteran, mikirin IT, ke warnet, punya bini, udah gitu punya anak. Setan, dari iya. mana tuh kemampuan? Nah itu. Gimana ya? Saya juga gak bisa cerita ya. What happened you doing gitu ya? Apa sih yang udah kamu lakuin sebenarnya gitu ya? Kira-kira kalau saya tanya diri sendiri gitu. Karena seolah-olah dalam tanda kutip lu cari challenge atau cari masalah sendiri gitu kan, kurang lebih gitu. Tapi terus terang waktu itu eh, ada yang lebih gila lagi bro. Jadi saya nikah itu justru pada detik saat saya bangkrut. Jadi pada saat itu saya bangkrut. Jadi saya malah memutuskan sesuatu yang mungkin orang anggap gila lu gitu kan. Saya nikah pada saat bangkrut. Tapi yang sebenarnya yang lebih gila bukan saya sebenarnya. Lu tau nggak yang lebih gila siapa? Bini lo. Iya. Bini lo. Dia yang lebih gila dari gue sebenarnya. Jadi artinya ada orang masih mahasiswa nggak jelas gitu, kerjanya masih serabutan, lagi bangkrut lo juga gitu kan, terus ngelamar gitu ya untuk jadi pasangan hidup, masih sama-sama kuliah, dia adik kelas 2 kan. Itu ya dia yang gila, kalau saya gila tapi dia lebih gila lagi lah ya. Tapi yang jelas waktu itu memang fase-fase di mana rasanya challenge yang sedemikian gedenya membentuk kepribadian mungkin ya, atau membentuk sebuah attitude yang berbeda lah gitu. Karena jadi artinya di saat orang mahasiswa yang lain mungkin cuma tinggal datang ke kampus belajar, fokusnya cuma belajar doang, saya saat itu mungkin challenge-nya dipaksa untuk pada level yang berbeda. Dan itu dibilang susah tentunya, tapi tadi saya percaya bahwa ketika kita meniatkan diri kita untuk dimampukan, kita punya rencana ke depan bahwa saya waktu itu saya mikir gini, kalau saya nikah muda, saya juga mungkin punya anak lebih cepat. Memang capek di awal-awal, tapi setidaknya nanti ketika saya belum terlalu tua-tua amat gitu ya, anak saya udah lumayan gede. Anak saya sekarang kan yang gede udah di kuliah di ITB bro. Jadi saya masih menikmati masa-masa di mana bisa main bareng sama mereka. Kadang-kadang kalau jalan bareng juga orang nggak tahu itu adik gue apa siapa gitu ya. Jadi saking sebayanya gitu ya. Dan tapi emang muka lu masih anak umur 24 sih. Muka lu paling banter 29 lah. Ada yang bilang, istri lu kan dokter anti aging gitu ya. Itu lu diapain tiap hari gitu. Kagak pernah diapa-apain bro. Walaupun gue punya klinik juga gak pernah dilasar ini. Emang gitu aja. Memang banyakin senyum aja, banyakin senyum ya, itu yang bikin lebih awet muda kayak bu. Dok, nanti kita kan ini IG-nya 1 jam nanti bakal mati. Jadi gue cuma tanya sama lo ya, dan gue tanya sama audiens, kalau gue lanjut sama dia another 30 menit, Loren semua setuju nggak? Yang setuju ketik setuju ya. Okay. Dok, life story lo mungkin teman-teman nanti bisa sebagian nonton di interview. Ini gue akan tembak beberapa pertanyaan yang penting terhadap topik. Kita udah mau masuk ke topiknya. Ya, jadi itu penting. orang itu
kadang mencapai ke suatu titik di mana dia merasa hidupnya itu gitu-gitu aja bro ya. Dan kadang-kadang dia jadi mencari apa ya, mencari motivasi, mencari jati diri, mencari solusi. Kadang dia nggak tahu mau ngapain, kadang dia bingung, dia dia mau nge-redesign life-nya juga dia nggak tahu. Karena dia udah kejebak sama so many conditioning, kondisi-kondisi yang udah tertanam. Itu apa saran lo bro untuk orang itu agar dia bisa pertama mulai menyadari untuk keluar dari trap itu? Oke, sebenarnya ya itu kita mungkin perlu untuk nge-refleks juga sama diri kita sendiri sih sebenarnya, karena gini, saya selalu sering menyiratkan bahwa kita memang di dunia ini kan tentunya sudah datang ke dunia dengan dalam tanda kutip tugasnya masing-masing lah gitu ya. Which is yang tahu benar pasti tugasnya itu apa ya sebenarnya diri kita sendiri sebenarnya. Inside our heart, kita dalam sebuah nilai yang paling dalam, kita sebenarnya tahu eksistensi diri kita sebenarnya apa gitu. Apa sih Tuhan maunya apa sih? Saya ada di situ sebenarnya maunya apa gitu. Dan seiring dengan apa yang mungkin sekarang kita selama ini jalani, kita kadang-kadang terkungkung sama kesibukan-kesibukan yang rutinitasnya itu membuat kita merasa bahwa kita seharusnya dalam tanda kutip seperti yang ditanamkan oleh orang lain gitu ya. Misalnya habis ini ke sini, habis ini ke situ, habis itu ke sini, habis itu sukses. Misalnya kan gitu. Tapi yang sebenarnya mungkin perlu mulai sekarang kita gali lagi sebenarnya apa sih sebenarnya value yang paling dalam yang membuat kita benar-benar tahu bahwa mengapa sih saya penting banget hidup di sini gitu. Mengapa penting banget saya menjalani ini. Apa sih core value yang paling penting dalam hidup kita, itu juga penting. Karena core value yang ada dalam diri kita itu juga bisa membuat kita keep align dalam happiness dalam menjalani apapun. Kalau kita tidak pernah align sama core value kita, sebenarnya itu saat dimana kita ngerasa bosan. Itu saat kita ngerasa bahwa, kayaknya gue nggak berguna ya. Kayaknya kok hampa banget hidup gue ya. Karena mungkin bisa jadi itu nggak sesuai dengan core value kita sebenarnya. Mungkin baik, yang kita lakukan mungkin baik, tapi nggak sesuai sama core value-nya kita gitu. Kita pasti punya nilai-nilai yang memang membuat diri kita ya apa ada seperti kita sekarang gitu. Nah ini perlu waktu untuk betul-betul tahu apa sih core value-nya. Saya sendiri sampai sekarang masih gali banget. Saya di coaching berkali-kali udah berapa tahun. Saya pikir itu core value saya, ternyata masih ada lagi intinya gitu loh. Masih lebih dalam. Tapi itu nggak apa-apa. Seperti ngupas bawang gitu ya. Jadi memang hidup itulah yang membuat kita makin jadi tahu apa sebenarnya value hidup kita. Dan bisa jadi berbeda dari orang ke orang. Dan itu tidak ada masalah. Karena Tuhan menjadikan dunia ini berwarna. Karena pekarangan itu nggak pernah indah kalau nggak warna-warni juga kan bunganya. Kan coba bayangin kalau cuma satu warna aja, bosan juga gitu ya. Walaupun tetap ada tugas yang satu warna, ada yang tugas berwarna-warni gitu. Saya sering bilang bahwa kode ujian kita dalam hidup di dunia ini berbeda-beda. Kita nggak bisa nyontek si Anu sukses nih. Baca deh buku biografinya, baca cara segala macam. Kalau ikutin dia pasti berhasil. Belum tentu bro. Kenapa? Karena kode ujiannya beda. Karena kode ujiannya berbeda. Tuhan sudah tahu. Inspirasinya boleh. Inspirasinya boleh, tapi bukan mengikuti jalurnya. Yes, betul. Jadi kalau karena kode, mungkin secara filosofi sama, tapi kodenya itu membuat kita mesti mengadaptasi sebuah hal yang gue banget gitu. Kenapa gue banget? Ya sesuai tadi align sama core value-nya kita. Kalau nggak pernah sesuai dengan core value, pasti deh ngerasa hampa, ngerasa nggak, ya gitu aja, ngerasa kayak loop aja muter-muter tanpa rutinitas yang membuat kita benar-benar jadi seorang yang vibrant gitu. Orang vibrant itu gimana ya? Dia full sama entusiasme. Pokoknya kalau misalnya itu dia full banget sama entusiasme. Dia juga kalau dia melakukan sesuatu dia show kayak nunjukin bahwa dia banyak energinya. Kayak menunjukkan bahwa hidupnya itu abundance, berdenyut terus gitu, berjalan terus, udah gitu colorful, kelihatan kok orang-orang yang vibrate banget itu seperti itu. Dan dia resonate something. Orang ngomong dikit aja kayak Brownhill nih, bawain bincang Brownhill itu kan luar biasa. Itu resonate. Jadi
ketika kita bawakan itu memang dengan hati kita, dengan value yang betul-betul ikhlas banget untuk ya dan sesuai dengan apa yang kita bawain, tentunya itu akan lebih membuat kita juga ketika mencapai goal kita itu juga akan jauh lebih dibawanya lagi dengan lebih happy, dengan lebih nyaman. Terus gimana dong cara ngeset goalnya? Balik lagi, ada yang tadi mungkin kita sengajakan buat goal. Saya pengen punya sebenarnya kita itu, saya lebih suka pakai hal-hal yang sederhana sih. Maksudnya gini, saya sering bilang sama pasien saya, contohnya gini, makanya ini sederhana nih. Ada ibu-ibu datang, ya kan, kebetulan akupunktur itu dikenal sebagai satu metode untuk melangsingkan, kan kebanyakan gitu. Waktu saya tahun 2007 belajar akupunktur tuh, waktu pulang dari China, saya agak kaget juga kenapa orang-orang gemuk pada datang gitu. Ternyata orang-orang di sini percayanya akupunktur bisa melangsingkan. Nah, ketika datang, saya tanya begini, Bu, apa yang Bu pengen? Saya datangnya, saya nggak nanya, Bu, masalahnya apa? Enggak, saya udah tahu masalahnya soalnya. Dia datang gendut, gue masih cerita, gue udah tahu gitu kan. Tapi saya tanya, Ibu, apa yang Bu pengen? You know, hampir 90% jawabannya sampai dengan sekarang, jawabannya kurang lebih serupa. Yaitu apa? Dokter nggak lihat saya. Nih, saya gemuk, baju udah nggak muat-muat, suami udah ngomel mulu gitu kan. Udah gitu, macam-macam ceritanya. Pertanyaannya apa, jawabannya beda. Saya tanya, Ibu, apa Ibu pengen? Tapi jawabannya adalah masalahnya dia. Sesuatu yang menjadi fokusnya dia adalah perjalanan yang penuh batu itu gitu. Bukan tujuannya gitu. Itu contoh sederhana bagaimana kita belum ngeh soal goal sebenarnya. Gitu. Contoh sederhana. Top. Itu contoh yang sebenarnya lokasi yang deep banget, bro. Aduh, lu keren banget. Jadi itu ibaratnya kita sama hidup. Jadi alam lagi nanya, lu maunya apa, tapi kita lagi ceritain masalah kita. Kita nggak lagi bilang, gue maunya apa. Iya. Ya kan? Kita tidak dalam kondisi sadar. Kita tidak dalam kondisi sadar mengetahui sebenarnya kita maunya apa. Tapi sebelum lu masuk ke situ, Dok, tadi lu lagi cerita soal core value. Lu bisa kasih contoh, kan kita mengupas core value sama kayak gue lagi dalam proses all sharpen, go deeper and deeper. Tapi lu bisa kasih contoh nggak sekalian buat si audiens juga? Iya. Core value itu contohnya kayak apa sih? Yang simpel-simpel dulu deh, jangan masuk yang deep. Gini, cara mencari value sebenarnya sederhana. Sederhana adalah dengan pertanyaan. Kita bertanya pada diri kita sendiri sebenarnya. Untuk lebih mudah kita bawakan pada suatu hal atau case yang mungkin pernah kita hadapi. Jadi mungkin coba ingat-ingat di masa lalu, kita pernah dihadapkan pada suatu kondisi konflik atau pilihan lah, jangan konflik, pilihan. Sebuah pilihan yang rumit, bimbang gitu. Ini saya mau milih ini atau mau milih itu. Saya bingung mau milih yang mana. Ingat masa-masa itu. Dan ingat pada waktu itu akhirnya mutusin apa. Gitu. Dan kadang-kadang saya menggunakan kinestesi untuk misalnya pakai tangan gitu ya. Ini pilihannya. Ya, kemudian kita tanyakan gitu, mengapa si pilihan kita ini yang kita pilih, misalnya kita pilih, ini penting banget buat saya. Jadi jawaban dari pilihan kita tanyakan sama diri kita, mengapa si jawaban pilihan itu penting banget buat saya. Nanti mungkin keluar tuh kalimat atau apa gitu ya. Nah, kalimat itu atau kata-kata itu kita tanyakan lagi sama diri kita. Mengapa sih jawaban yang baru tadi penting banget sih buat saya? Mungkin keluar lagi jawaban baru. Tanya lagi, jangan langsung selesai. Tanya lagi, kenapa itu penting banget buat saya? Misalnya gitu. Terus saja. Kadang-kadang kita ketemu satu kata saja. I want to be happy. Misalnya gitu. Saya pengen bahagia. Jangan-jangan itu belum jadi. Itu mungkin value, bahagia itu adalah value. Contoh, kalau bro nanya apa itu kata value, banyak. Bahagia, jujur, amanah, manfaat, macam-macam lah. Taat dan lain-lain. Orang punya value banyak sekali, tapi core value adalah inti dari semua yang menghidupi value itu. Jadi, tanyakan satu kata itu kita tanyakan, mengapa jujur itu penting banget buat saya? Sampai satu waktu mungkin kita sudah tidak bisa lagi menjawab apa yang lebih dalam dari itu misalnya. Nah, itu contoh bagaimana kita menggali core value. Saya dulu pernah berpikir bahwa core value saya adalah amanah. Ternyata saya tanya lagi, mengapa sih amanah itu penting banget sih buat saya? Ternyata ada lagi jawaban yang lain gitu kan. Perlahan-lahan.
Jadi bisa jadi keluarnya adalah manfaat misalnya. Jadi saya pengen menjadi seorang bermanfaat bagi orang lain dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun. Itu align banget rasanya dengan apa yang pernah saya lakukan gitu. Karena kalau orang itu beda, tubuh kita energize ya, rasanya kinesisi kita juga mengiyakan gitu, kira-kira gitu. Jadi apa namanya? Walaupun bisa jadi dalam perjalanan kita juga mungkin lebih tahu lagi apa sih sebenarnya mengapa penuh manfaat itu penting banget sih buat diri kita. Mungkin adalah jawaban yang baru nanti. Tapi itu yang jelas pencarian jati diri memang jadi tidak akan pernah berakhir kan, Bro. Artinya kita kan memang di dunia ini justru menikmati perjalanan kita kan. Perjalanan kita dari satu halte ke halte yang lain, satu halte ke halte yang lain. Terminalnya kan semua sama gitu ya. Terminalnya adalah ke sebuah terminal di mana kita akan mempertanggungjawabkan semua perjalanan kita tadi kepada yang telah menciptakan kita. Nah, inilah yang kalau dalam perjalanan kita selalu selaras, selalu align dengan value-value yang kita bawa, itu yang membuat sebenarnya kita merasa lebih hidup. Kadang-kadang kan gimana caranya sih hidup lebih hidup? Ya lo hidup selaras sama value lo, itu akan jadi lebih hidup. Kira-kira gitu. Dan itu gue Bentar, banget biasanya. Bentar bro, Ya. lo agak begini dikit kepalanya. Enggak bener, agak kepalanya. Gue mau lihat isi kepala lo bro. Dasar lo. Bro. Ayo. Nih, gue kasih lo. Harus diselingin sama jok bro, karena gue kangen sama lo. Gue bilang, gue hari ini lagi lepasin kangen sama lo ya. Lo siap-siap. Oke, bro. Begini bro. Gue punya style berbeda, lo punya style berbeda. Tapi ada satu masalah atau satu attitude yang sangat common di banyak orang. Yaitu maunya banyak, tapi effortnya kecil. Itu gimana sih agar orang tuh bisa belajar untuk memanage? Jadi gini, ada dua pemahaman gue. Kalau kita ke diri kita sendiri, kita itu kejebak dengan keinginan yang banyak. Maunya banyak. Tapi giliran mau ngejalanin, udah tuh. Yang namanya monkey di kepala tuh bakal bilang, lo nggak bisa, ini susah, ini whatever. Yeah. Tapi at the same time, kadang-kadang kita juga kelepasan memberikan harapan ke orang-orang di sekitar kita. Seolah-olah tanpa kita sadar, dengan enteng memberikan harapan di sekitar kita. That we can give them the best. Jadi mereka akhirnya punya ekspektasi ke kita tinggi dan kita merasa terbebani oleh itu. Iya. Itu yang outer sama inner. Ya. Nah itu gimana tuh bro? Saya pernah kejebak di situ soalnya bro. Ya menarik sih. Artinya seandainya kita memang betul-betul tahu mengenai beberapa hal ya dalam kaitan penemuan diri kita sendiri. Tadi core value tadi saya sudah bahas. Kemudian ada lagi yang kita namakan purpose. Tujuan kita apa sih sebenarnya? Mengapa untuk sampai ke sana itu penting banget sih buat saya? Mengapa itu kan penting ya? Artinya kan dari sekian banyak pilihan tanya juga sih. Mengapa itu penting banget buat gue gitu sebenarnya gitu kan? Buat saya itu pentingnya apa? Saya akan jadi apa kalau misalnya saya jalanin itu, misalkan itu penting. Purpose-nya apa? Kemudian jika pun saya jalani nanti, kira-kira saya kan ingin, I want to be the best in apa yang saya lakukan ya. Saya ingin present. Saya pengen menghadirkan saya yang terbaik dengan apa yang saya lakukan. Dan di situ tentunya kalau kita punya why yang kuat dan punya betul-betul keinginan jadi apa yang terhebat dalam hal tersebut, itu bisa kita punya visi. Kita punya sesuatu yang ingin diwujudkan biasanya gitu. Dan itu bagus gitu. Artinya setidaknya kita sudah mulai ngebayangin in the end of this journey nanti bisa jadi seperti apa gitu. Itu penting. Tentunya kan untuk jalan ke sana kita perlu melakukan sesuatu. Kita perlu melakukan aktivitas di mana kita akan nyampe ke sana. Yang jadi habit kita. Jadi sesuatu yang orang bilang misi ya. Misi adalah bagaimana kita punya passion, sumber semangat yang membuat kita tuh gak pernah berhenti untuk melakukan itu, digabungin sama why-nya tadi, itu akan jadi sebuah misi, di mana kita setiap saat
will do everything, I will do everything, yang membuat saya jadi nyampe ke visinya kita sendiri. Ya. Tapi juga kita perlu tahu, nyampe di sana itu, nyampe yang diinginkan itu kita perlu tahu persis mengenai parameter. Ini penting parameter. Tadi saya udah ngomongin core value, udah ngomongin purpose, udah ngomongin passion, udah ngomongin presence. Ada lagi namanya parameter. Parameter itu kurang lebih adalah kira-kira feature-nya atau parameternya apa kira-kira kalau saya mau jadi udah nyampe ke sana gitu. Kalau misalnya kita tahu persis mengenai parameternya, saya sih yang paling simpel mengenai parameter. Contoh itu kalau kita pesan, sebenarnya contohnya adalah contoh sederhana bagaimana kalau kita pesan Gojek atau apa gitu kan, yang ditanya oleh aplikasi kan sebenarnya apa sih sebenarnya? The first question yang ditanya sama aplikasi apa tuh kira-kira, Bu? Sesuai dengan aplikasi, Pak. Si aplikasi, bukan maksud gue. Lu pesan Go, misalnya GoSe apa, boleh pesan Go apa? Gue pikir lo nanya abis lo pesan. Oh, oke. Jadi kalau bukan pesan makan. Oke. Soalnya gue lagi pengen makan, bro. Gue udah lama nih nggak nyate bareng lo. Ditanya kan mau kemana? Tapi pastikan alamat yang kita masukin kan alamat yang exactly benar gitu, sangat spesifik. Kalau kita kasih yang spesifik kan nggak pernah sampai. Ini yang penting. Kadang-kadang orang, kamu mau kemana? Pokoknya saya mau ke Jakarta deh. Jakarta kan luas, bro. Gitu kira-kira gitu. Saya mau ke Jalan Pemuda nomor sekian, itu lebih spesifik. Mau ke gedung yang seperti ini, waras. Nah itu contoh parameter. Jadi kita harus punya parameter. Ketika iya, presence sama parameter kita bersatu, kita jadi punya goal yang lebih clear, punya tujuan yang paling nggak kita punya untuk mencapai si visi tadi, kita punya parameter-parameter yang memang benar-benar jadi target-target kita untuk nyampe ke sana gitu. Itu contohnya. Jadi balik lagi kalau tadi banyak banget ya kayaknya yang mana ya memang yang tahu persis mengenai apa yang bermakna dengan dalam kehidupan kita sebenarnya tetap kita sendiri. Tidak, orang lain bisa jadi mungkin tidak bisa memberikan option yang paling sesuai, karena tetap aja inner voice, mana yang sesuai dengan core value, kemudian mana yang sesuai dengan purpose-nya dia, mana yang memang apa yang menjadi parameternya dan segala macam ya kita sendiri gitu. Tapi why jadi sesuatu yang penting, karena banyak orang yang ingin jadi ini. Saya sering nanya sih, saya pengen jadi orang kaya, Dok. Oke. Kenapa menjadi orang yang kaya itu penting banget buat kamu? Ya, agak jadi ceritanya jadi beda gitu. Karena saya pengen membahagiakan keluarga. Oke. Kenapa sih ngebahagiakan keluarga itu penting banget sih buat kamu? Nah, mulai lagi kan nanya kenapa itu. Jadi kita betul-betul akhirnya sampai satu titik bahwa dari pilihan sekian banyak, mungkin kita akan memilih mana yang paling penting sebenarnya dan sesuai dengan purpose-nya kita dalam hidup. Gitu. Jadi kita nggak terlalu bias dengan hal-hal noise yang jadi aksesoris hidup kita yang malah tidak align sama maksud tujuan hidup kita, sama core value kita, sama sesuatu yang lebih penting. Saya nggak ngomongin soal urgent important itu ya, itu secara teknikal bisa kita buat. Tapi tentunya bagaimana kita memanage waktu, kan Bro-nya udah berkali-kali soal memanage waktu, memanage energi kan penting. Kita kan cuma punya tenaga ya segitu-gitunya juga gitu kan. Kita tetap punya limitasi dalam hidup. Dengan yang resources yang terbatas ini, kira-kira mau di-manage kayak gimana kan kira-kira gitu sih. Kalau dokter Irzan atau Bro Irzan ini sama gue sangat paham tentang manage energi, itu sangat paham. Orang gila waktunya keliling-keliling kemana-mana. Tapi penting banget bro, Bang. Ya. Bro, gue mau kembali ke tadi yang hal yang seru banget, yaitu pasien lu tanya, ibu ingin apa? Dia jawabin, Dok. Dok, lu nggak bisa lihat badan gue. Lanjut, Dok. Nah, akhirnya saya bilang begini, oke, baik, saya paham mengenai kondisi ibu saat ini. Oke, boleh saya tanya sekali lagi, saya bilang, jadi ibu pengennya apa kalau kayak gitu? Nah, dia mulai mikir dengan begitu. Jadi kadang-kadang dalam hidup kita emang perlu disentil, perlu ditampar-tampar dulu gitu. Baru kita sadar bahwa iya ya, gue ngapain kok ada di sini, kan gue mau ke sana kan kira-kira gitu. Jadi kita sengaja memancing supaya kita menjadi lebih fokus dengan apa yang kita tuju, dengan apa yang kita inginkan. What do you really want actually? Dulu saya tuh paling annoy banget rasanya kalau saya nanya, guru saya tuh nggak jawab saya. Dia cuma nanya begini, oke, jadi apa yang kau pengen? Saya tuh
kan gue tadi lagi cerita masalah gue gitu, kok dia malah ceritanya. Tapi itu benar banget gitu loh. Karena sebenarnya yang paling penting adalah apa sebenarnya tujuanmu? What do you really want actually? Oke, kadang-kadang dijawab tuh, ya dok, saya pengen langsing. Ah, ada gitu. Oke, kalau menurut ibu, kira-kira langsing itu kayak gimana? Ya langsing lah dok, kayak orang-orang gitu langsing. Baik. Oke, kalau versi ibu langsing gimana? Oke, kalau kiloan saya misalnya sekian, itu paling paling banter banget sering ngomong kiloan. Padahal gini bro, yang datang ke gue tuh ada yang 200 kilo, 150 kilo, 100 kilo, 75 kilo, 50 kilo juga datang. Oke, Kan mantap. jadi gak relevan lagi dong kalau soal kiloan. Kenapa? Iya. Karena bisa jadi 50 kilo tapi misalnya tangannya gede, tapi pahanya gede, tetap aja masalah buat dia. Gitu. Betul. Makanya dia bilang dia pengen langsing. Jadi saya bilang, oke bu, ibu bilang ibu mau kilonya sekian. Oke, anggap ibu lagi berdiri di atas kiloannya itu. Yang naiknya tuh kayak gimana bu? Saya tanya begitu. Ibu ceritakan kepada saya, orang yang naik kilo itu kayak gimana? Dari ujung rambut ke ujung kaki. Itu adalah satu momen di mana saya memaksa dalam tanda kutip membuat parameter yang spesifik mengenai apa yang dia inginkan. Sesuatu yang sebelumnya tidak pernah dia alami, yang dia tahu cuma datang ke dokter, suntik, jos, apa segala macam, kiloan sekian, pengen langsing. Apa yang terjadi? Dia depends on others, artinya titik nolnya bukan dalam dirinya. Titik nolnya disimpan di luar dari dirinya. Dan akibatnya apa? Ketika titik nol itu tidak ada lagi, artinya kalau misalnya saya cuma menggantungkan pada suntikan dokter, pada pujian orang, misalnya gitu, titik nol itu ada di sana, titik pusatnya. Ketika itu nggak ada, apa yang terjadi? Tidak ada alasan untuk dia untuk menjadi langsing. Jadi sering kita temukan, yo-yo efek itu luar biasa. Kenapa? Karena dia tidak menempatkan titik nol alasan terkuat mengapa dia langsing di dalam dirinya sendiri. Tapi di luar dari dirinya itu yang membuat akhirnya dia ada satu case yang menarik ketika dia bilang bahwa saya pengen langsing karena saya pengen suami saya bahagia. Saya sangat berhati-hati dengan itu sebenarnya. Kenapa? Nggak salah. Tapi apa yang terjadi ketika nih suaminya selingkuh misalkan gitu? Apa yang terjadi bro? Dia hancur. Iya, karena titik nol alasan dari why I must like saya kenapa harus langsing adalah di luar dari diri. Itu dia yang membuat penting banget untuk betul-betul menempatkan titik nol tadi dalam diri kita sendiri. Jadi saya membantu pasien-pasien saya untuk mulai berpikir lebih sistematis mengenai apa yang dia inginkan dengan lebih baik, supaya sebenarnya balik lagi, bro. Kalau kita tuh sebenarnya di dalam ruang imajinasi kita, ruang mind-nya kita, insight, semua itu semuanya ada sebenarnya. Semua di dunia ini imajinasi ada dalam diri kita. Sebenarnya kalau kita fokuskan sesuatu, kita kayak nyenter aja sebenarnya. Kalau yang lainnya ruangannya kan jadi gelap, kalau nggak di-center. Kita cuma menyenter benar-benar bagian yang kita inginkan. Kalau kita nyenter bagian yang kita lihat cuma itu. Jadi kita makin fokus. Kita makin fokus dengan apa yang kita inginkan. Coba bro bayangin kalau misalnya yang diinginkan sebenarnya yang disorot, tapi nggak pernah kita sorot tuh si lantern kita. Kita cuma nyorotnya sama masalah-masalah yang memang sebenarnya menjadi warna-warni noise dalam perjalanan kita. Akhirnya kita terjebak untuk asik di situ. Kita nggak suka tapi asik di situ, nggak kemana-mana, tidak berjalan. Akhirnya ya di situ-situ aja atau bolak-balik aja gitu. Tidak nyampe ke destination-nya dia. Itu sering terjadi. Saya sering bilang begini, Ibu. Oh ya saya tahu dok, soal itu saya tahu. Tapi kok kenapa begitu? Ya karena Ibu, saya bilang, jalannya mundur. Saya bilang gitu. Ibu tahu. Maksudnya gini, tahu sih mau ke sana ya. Cuman Ibu nggak lihat ke sana. Ibu lihatnya sama masalah Ibu. Ibu lebih asik dengan masalah-masalah Ibu. Sehingga apa yang terjadi? Ibu kayaknya mau ke sana, tapi pakai jalan mundur. Tapi kalau jalan mundur, mata Ibu itu lebih tertarik dengan apa yang dilihat, apa yang difokuskan. Jadi dia mundur lagi ke arah yang berbalikan dengan tujuannya. Itu yang sering terjadi. Jadi sebenarnya itu sebuah pelajaran sederhana buat kita bahwa ketika kita memulai memusatkan energi kita untuk fokus pada yang kita inginkan, bukan berarti denial terhadap masalah, tapi fokus pada yang kita inginkan, kita sebenarnya sudah meringankan batu-batu yang ada di pundak kita dalam perjalanan dalam membawa ransel itu lebih cepat, lebih mudah, dan kita tidak lebih perseverasi ya, lebih tahan banting lah gitu ya. Jalan ke sana ada halangan, kita belok sini aja, enggak masalah, yang penting gua nyampe. Lebih agile ya. Lebih fleksibel. Dan dalam menjalani juga happy aja gitu.
Karena balik lagi buat dia kan eh, tujuan penting, menikmati perjalanan juga jadi suatu hal juga yang tidak kalah penting ya sih bro. Artinya banyak di antara kita yang mungkin apa ya? Saya mengibaratkan sama ini sih. Ini boleh dicoba di dalam kehidupan sehari-hari. Bro, lu tahu kan, gue suka mobil-mobil yang kencang, ya. Eh, saya pernah membandingkan, di mana bedanya punya mobil yang punya power gede banget, lu bejek tuh ya, semua dibejek, fokusnya kemana? Fokusnya sama kecepatan, sama speedometer, sama jalan. Pasti kita nggak fokus sama kanan kiri, udah pasti itu. Karena kita bejek terus, pokoknya kita cepat nyampe sih, nyampe cepet banget, iya bisa jadi pakai kendaraannya super power, udah gitu kita juga fokus banget, nyampe. Tapi ketika ditanya, hey bro, lu tadi di jalan lihat ini lihat itu nggak bisa jawab pasti, nggak mungkin bisa jawab, nggak bisa. Tapi beda dengan ketika kita bawa mobilnya powernya sama, tapi kita menyengajakan diri untuk tetap jalan ke sana, tapi kita mungkin sesekali tetap menikmati kanan kiri. Powernya kita turunkan, kita buat improvement supaya kita tetap menikmati perjalanan, gitu. Mau macet kayak mau lapang kayak gimana pun. Tapi di saat kita mau kencang, ya bisa kencang karena kendaraan kita juga kencang, gitu. Itu sesuatu yang mungkin analogi yang rasanya perlu kita juga cari dalam diri kita, bahwa tujuan itu penting banget, goal itu penting banget, tapi jangan lupa dalam perjalanan, dalam effort kita dan mencapainya, silakan dinikmati karena itu yang membuat kita juga happy dalam perjalanannya. Gitu. Kira-kira gitu. Ada gas, ada rem, ada gas, ada rem. Oke, bro, tunggu. Ini sekarang udah 58 menit. Teman-teman, saya akan matiin IG-nya, saya akan end dulu. Nanti saya akan IG live lagi. Bro, siap. Ada waktu 1 menit, tolong minum air, tarik napas, soalnya abis ini gue akan gas. Thank you bro. Thank you. Welcome back dalam acara Bincang bareng Bro Neil. Selamat datang kembali, Mr. Gas. Luar biasa teman-teman. Ini udah malam tapi kayaknya makin tambah terus yang nonton. Luar biasa nih. Ini sebenarnya kalau kita terusin bisa sampai pagi, bro. Yoi, bro. Itu kalau jam 2 pagi masih ngetang-ngeting Omnia itu ya masih ada. Tapi subuh tuh udah bangun. Gue nggak tahu tidur jam berapa loh. Kita kenal udah berapa lama ya, bro? 6 years ada ya? 7 years? 6 years, I think. Yeah, 6 years. Yeah. 6 years, and amazing, man. Apa namanya? Oke, kita lanjut. Tunggu, sebelum gue lanjut. Apa sih yang membuat lo, gue bisa align menurut lo frekuensinya? Padahal lo di mana, gue di mana? Cauh lo gue padahal. Karena gue suka pikir loh, bro. Wah, bingung juga jawabnya ya. Frekuensi yang mana? Kayaknya kita sama-sama main traveler kali ya. Bener-bener suka untuk sesuatu yang ya suka gali-gali insight. Kayaknya kita sefrekuensi banget kalau soal itu ya. Empowering people lah ya, empowering others, serving others gitu. Itu kayaknya kata yang lebih pas. Lu bisa aja sih emang bikin kata-kata tuh kepas mulu nih. Oke, teman-teman, don't worry, rekamannya ada di IGTV, nanti akan di-share di IG Story juga, nanti akan saya share juga ke Dr. Izan. Oke, so kita masuk ke dalam sesi kedua setelah pariwara yang tadi, pariwara. Lama gue buka TV show juga nih, bro. Rame tuh kayaknya, seru tuh. Gimana, bro? Oke, bro. Tadi kita udah masuk ke dalam pemahaman bahwa kalau kita bisa menganalogikan tubuh kita sebagai powerful engine, dan kita tahu when to speed, artinya when we put our focus narrow, kita menerokan fokus kita. And sometimes kita bisa take a break, look around, you know. Itu it's like mengendarakan mobil ya. Kalau lagi macet ya udah lo jangan ribet, cool down, gak usah emosi,
nggak usah teriak, Yes. geser lo, nggak mungkin gitu kan. Nah, jadi Ya. hidup. Jadi tadi kita ngomongin soal gimana kita memanage dan lo udah jawab. Jadi pertama kita harus gali, kita harus sadari, kita harus tahu, kita harus belajar menanyakan pertanyaan kita. Dan lu sempat mempelajari NLP juga kan, bro? Iya, saya NLP practitioner, master juga, trainer juga. Kita masih baru di practitioner, bro. Ya. Gue masih baru di practitioner. Nanti lah, doain gue bakal punya coach. Lu walaupun practitioner tapi bahasanya udah master begitu. Udah lulus kalau ujian itu. Itu yang ya, tadi lo gimana? Sharing soal pertanyaan itu masuk ke dalam teori chunk up, chunk down nggak, bro? Iya, bisa jadi. Tapi intinya sih itu kan teori ya. Yang jelas ya secara teori kita bilang chunk down, kita spesifikkan sesuatu menjadi lebih dalam lagi ya, gitu, kurang lebih gitu. Memang sometimes kita perlu untuk mengambil posisi seperti helikopter, untuk mengambil helikopter view dalam hidup, penting. Paling kita dengan helikopter view kita tahu persis dari perjalanan A ke titik B kita ketemu apa aja di sana. Ada tikungannya, ada rumahnya, ada sungainya, segala macam kita kelihatan kalau kita helikopter view. Tapi juga kita penting, balik lagi, tetap kita juga ada di dalam, ada involve, ada benar-benar menjiwai perjalanan itu sendiri tentunya kan, karena itu lebih asik malah gitu kan. Kita tahu perjalanannya dan kita menikmati perjalanan itu asik banget gitu. Bisa aja sih kita terbang aja udah pakai helikopter selesai gitu. Cuma ini saya jadi inget dulu waktu gue jadi coach di Freeport, itu kan naik ke atas tuh. Naik ke Grasberg gitu ya. Ada pilihannya bisa naik heli yang cuma 15 menit itu, atau gue naik kendaraan bis hampir 3 jam gitu ya, ditaruh di bis yang lu gak bisa lihat apa-apa, semuanya udah pakai anti peluru gitu ya, yang ada cuma lampu disco aja gitu. Maksudnya bener-bener cuma seperti itu, dan ya udah jalan aja selama 3 jam gitu, kira-kira gitu. Dulu saya pikir ngapain mesti naik bis yang segitu ribetnya gitu. Pokoknya kalau ada naik heli, gue naik heli gitu kan, kira-kira gitu. Naik heli indah banget sih, lu lihat Papua segitu luar biasa indahnya dari atas dan berkebunnya, itu luar biasa. Tapi beberapa kali ke sana tapi ada sesuatu yang menarik gitu. Pas nyampe ke sana beberapa kali, kayaknya ada yang berbeda kali ya. Kalau saya bisa cerita sama orang bahwa saya pernah menembus hutan Papua naik bis yang benar-benar dengan pengawalan ketat, anti peluru segala macam, gimana rasanya 3 jam dalam sebuah kayak semacam bunker berjalan gitu, gimana sih rasanya gitu. Dan ternyata ketika nyobain menarik juga gitu. Tetap itu perjalanan yang punya kesan yang bermakna dan memberikan warna yang lebih buat ya, perasaan kita, dan itu saya jadi menghargai bahwa ternyata perjalanan jauh itu juga ada nilainya gitu, dan lebih terasa gitu. Jadi saya lebih menghargai perjalanan. Saya lebih menghargai banget perjalanan saya gitu. Instan sih enak, oke, tapi saya bukan nggak menghargai, cuma rasanya ada sesuatu yang berbeda. Kita bisa ngegas, bisa ngerep, yaitu dua-duanya penting, dua-duanya sama-sama memperkaya kehidupan kita gitu. Kira-kira itu sih, bro. Oke, jadi kalau gue simpulkan, alangkah baiknya kalau kita itu bisa mempelajari 3 versi. Versi pertama jadi supirnya, the driver. Kedua menjadi passengernya, di belakangnya supir. Berarti melihat dari sudut belakangnya supir. Ketiga dari helikopter, which is the higher view. To see the car from on top. Dan kalau kita bisa mempelajari dan menganalogikan itu, kita itu bisa tahu when to do what. Jadi itu switch-nya gampang. Di saat gue perlu fokus, berarti kalau gue lagi nyetir sama lo gitu kan, terus gue lagi bacot sama lo, terus lo bawanya jadi pelan, terus gue bilang udah geser, sini gue yang nyetir, sambil bacot juga bisa kebut, gitu kan, gitu. Ya, se-fleksibel itulah bro, kira-kira gitu. Ya, itulah hebatnya bro Neil, bisa mengambil metafor yang lebih sederhana yang bisa mudah dipahami gitu ya. Tapi memang benar sih, kita perlu piawai untuk bisa mengubah posisi kita sefleksibel mungkin ketika memandang sesuatu. Itu penting banget.
Artinya gini, kayak COVID sekarang deh. COVID sekarang itu orang semua fokus energi sama semua. Sama energi khawatir, sama energi takut, sama energi yang sifatnya lebih negatif. Itu kita rasain. Betul. Saking gedenya, hampir semua orang di dunia ini tervibrasi dengan energi itu. Gitu. Bahkan pengusaha-pengusaha berpikir bahwa gile ya bro, ini bentar lagi resesi, gimana nih nanti? Ya macam-macam lah. Kayaknya bangkrut setiap. Semua menjadi input ke diri kita, ke pikiran kita, yang kalau nggak difilter dengan baik, bahaya bro. Kenapa? Karena bisa jadi sebuah informasi yang tidak difilter tadi, menjadi input yang akan menjadi komen atau menjadi sebuah servo bagi kita untuk jalan sesuai dengan sesuatu yang sebenarnya tidak kita inginkan. Itu kan input dari luar yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan sebenarnya. Tapi dimasuk-masukin terus. Dan kita berpikir, iya dunia ini bakal begini, dunia ini bakal begitu. Akhirnya apa? Ya frekuensi kita ada di situ bro. Channel kitanya ada di situ. Kita perlu untuk berani punya channel yang berbeda. Channel yang lebih positif, vibrasi yang lebih positif, vibrasi yang lebih mengarah pada apa sih yang saya inginkan sebenarnya. Jadi kalau ditanya, oh iya nanti bakal banyak pengangguran, misalnya contohnya gitu. Termasuk kerjaan gue jadi hilang misalnya gitu. Tanya lagi, emang lu mau kayak gitu? Ya kan enggak gitu kan. Jadi apa yang diinginkan? Ya saya ingin walaupun kondisi demikian, saya malah lebih kreatif, saya lebih punya sesuatu yang mungkin bisa lebih menghasilkan sesuatu, misalkan gitu. Contohnya kayak gitu. Ya, bukti sederhana, bro. Banyak pengusaha bilang, oh ini omset bakal turun segala macam, misalnya kan gitu kan. Tapi ada juga loh, bro, kalau diperhatikan dengar teman-teman, yang justru pada saat COVID kan emang naik ya, gitu. Yeah. Bahkan dibilang di kayak saya kan kebetulan kita ada manufaktur buat skincare ya. Itu skincare bakal turun deh, bakal ini segala macam gitu, karena kan orang juga daya belinya turun. Ternyata enggak juga tuh, bro. Gitu. Jadi ketika kita memang mengarahkan pada hal yang vibrate, yang positif, ceritanya jadi berbeda. Jadi we are what we think, we are what we want. Jadi memang kita harus harus terampil lah untuk lebih fokus pada yang kita inginkan. Itu lebih positif lah. Di zaman COVID kayak gini, walaupun kondisi di luar yang sedemikian rupa, ya anggap aja itu bunga-bunga perjalanannya, ya sudah tetap nikmati saja. Ya huru-hara di luar, kita tetap dalam kendaraan yang aman, kita tetap jalan. Kira-kira gitu. Oke. Ya, bro, itu analogi. Dalam kondisi kayak begini, apakah pertanyaan gue ini salah atau benar, gue nggak tahu bro ya. Tapi apakah kita perlu belajar the art of dreaming, atau bahasa Indonesianya apa ya? Cara bermimpi yang benar. Apakah itu ada caranya atau asalan aja lu mimpi aja lu mau jadi orang kaya, atau lu mimpi aja lu mau jadi orang sukses, atau ada caranya? Oke. Ini saya bikin analogi aja dulu lagi sama dengan pasien saya tadi yang untuk slimming, karena ini powerful strategi buat mereka yang lagi berproses. Kan sebenarnya itu bisa kita duplicate untuk proses apapun sebenarnya. Ya. Jadi ketika kita membuat sebuah atau men-state sebuah goal yang kita inginkan tadi, di mana kita punya parameter-parameternya. Jadi kan kita tahu persis saya mau jadi apa. Di-state dengan kalimat yang kan kita sudah sama-sama tahu, spesifik, measurable, achievable, gitu kan, relevan, timely, ada waktunya. Sebaiknya seperti itu. Jadi betul-betul spesifik. Betul-betul kita buat sespesifik mungkin. Semakin jelas, itu semakin baik. Bahkan kalau dalam dunia NLP kan kita sampai diberitahu bahwa secara visual, auditori, kinesthesia terasa banget. Nah itu dia. Sampai benar-benar dirasakan. Bahkan dalam dunia NLP atau misalnya dalam dunia training kan kita sering mendengar ada namanya sebuah teknik namanya well-formed outcome. Bagaimana kita ngebayangin di depan diri kita sebuah situasi. Awalnya kita lihat secara tidak langsung. Jadi kita lihat sebagai observer. Kita lihat di sana, itulah saya ketika saya sudah sukses, apa yang saya lihat, ada siapa aja di sana, kayak gimana sayanya, segala macam dilihat. Habis itu saya ngelangkah ke dalam. Ketika ngelangkah ke dalam, merasakan seolah-olah kita dalam situasi tersebut. Saat ini juga. Jadi dirasain betul-betul secara indrawi, kita berada dalam kondisi kita sudah berada pada posisi yang kita inginkan dengan rasanya yang betul-betul sudah sampai. Rasa ini penting, bro. Kadang-kadang ada orang kalau saya dengan pasien slimming itu saya pakai cermin, bro. Jadi saya minta dia lihat cermin.
Bu, lihat silakan lihat Ibu cermin. Cermin ini yang Ibu lihat bukan diri Ibu yang sekarang. Saya minta Ibu melihat diri Ibu yang Ibu inginkan. Setelah ini semua selesai. Lihat di cermin ini adalah Ibu yang Ibu inginkan. Lihat di sana. Kemudian Ibu lihat dari ujung rambut ke ujung kaki. Lihat kepalanya, pipinya kayak gimana, tirusnya, bahunya dan lain-lain. Terus seperti itu sampai ke bawah. Jadi itu buat spesifiknya seperti itu kurang lebih. Dan itu terukur. Kalau, aduh dok saya nggak bisa jadi dia bukan orang visual atau dia adalah orang yang mungkin nggak kebayang aja gitu. Karena dok saya sejak bayi buntet lahir udah gede. Ada yang begitu bilang ke saya. Kalau misalnya kayak gitu, kita pasang aja foto. Misalnya kalau dia pernah kurus, pasang fotonya di cermin itu dan silakan nyontek dulu nggak apa-apa. Bagi yang nggak pernah merasa langsing, bayangkan dirinya menjadi langsing, bisa Photoshop atau apa terserah dia. Pokoknya kayak gitu, tapi tetap kepalanya kepala dia gitu. Maksudnya dia bayangkan itulah dia. Intinya tetap adalah imajinasi. Karena sebenarnya begini bro, kenapa pakai itu? Karena korteks visual kita tidak bisa membedakan apa yang kita lihat dengan apa yang kita bayangkan. Tetap sama diterima sama korteks visual. Ketika diterima oleh korteks visual seperti itu, maka dia akan diteruskan ke seluruh tubuh. Instruksi itu seperti yang dia lihat. Jadi kalau bayangkan, kalau kita ngebayangin tubuh kita, membayangkan ini ya, jadi bukan melihat diri kita, tapi membayangkan tubuh kita, diri kita, seperti yang kita bayangkan tadi, apa yang terjadi, maka dia memberikan instruksi ke sel-sel tubuh itu. Kan beda tuh dengan sekarang. Tidak mengapa, kalau itu diulang, seolah-olah kita sedang memindahkan frekuensi. Kita mengubah frekuensi, kita kan sekarang sebenarnya sedang memancarkan, membroadcast gelombang keluar diri kita. Sehingga orang menangkap diri kita seperti yang kita pancarkan. Nah sekarang kalau misalnya kita mau mengubah gelombang itu gimana? Ya bisa, karena kita bisa menggesernya. Jadi silakan pancarkan gelombang frekuensi itu keluar seperti betul-betul yang kita harapkan tadi. Sehingga diharapkan nanti efeknya adalah tubuh kita akhirnya mempunyai memori mengenai imajinasi, tujuannya itu. Oh tujuannya bakal ke sana. Sehingga dia akan berkontribusi untuk membantu kita. Itu satu di antaranya. Jadi intinya adalah living in your dream itu penting. Kemudian feel your dream itu juga penting. Tentunya ini tidak menggantikan ikhtiar doh ya. Beda. Tapi yang jelas ini adalah sebuah dengan mata terbuka. Jadi orang kan bermimpi kebanyakan matanya tutup-tutup gitu ya. Tidur. Nggak jadi apa-apa. Tapi kita usahakan kita bermimpi dengan mata terbuka. Jadi kita memang menuju impian kita gitu, kurang lebih gitu. Dan tidak ada masalah kalau kita sudah menetapkan tujuan kan perjalanan kita mau lewat mana aja juga tentunya tidak akan membuat kita merasa lelah karena kita happy sepanjang perjalanan. Kemudian kita menikmati perjalanan tadi gitu. Itu satu di antaranya mungkin bro yang bisa di-share ya. Ya. Kalau gua jadi pasien lo ceritanya. Yang versinya begini. Dok, saya udah ikutin cara dokter. Saya udah ngebayangin, saya kan sekarang lagi susah. Saya ngebayangin bulan depan saya dapat penghasilan 3 juta. Nanti bulan depannya lagi saya dapat penghasilan 6 juta. Atau saya satu angka dulu ya 3 juta. Tapi udah 3 bulan dok, saya bayangin lulu tapi nggak dapat hasilnya. Ini gimana dok? Masalahnya di mana dok? Nah ceritanya nih, saya udah melakukan apa yang dokter ngomong nih. Iya, lu gampangnya gimana ya maksudnya kayak gitu? Ya ini sama dengan ketika dia datang lagi ke gue gitu, dok ini kan ada di macam-macam ini, udah ini sudah itu tapi nggak jadi, belum juga tuh kan gitu, kira-kira gitu. Menarik sih sebenarnya. Kadang-kadang kita perlu semacam revisit lagi mengenai energi yang hadir ketika saat kita menghadirkan mimpi itu, menghadirkan rasa itu dalam diri kita gitu. Karena kalau misalnya kita betul-betul menghadirkan itu betul-betul secara utuh dalam diri kita, biasanya energi kita akan jadi lebih besar. Kita tidak akan merasa lebih apa ya, karena tetap aja ketahanan kita terhadap apapun yang dalam perjalanan itu ditentukan juga dengan energi kita terhadap impian kita tadi. Semakin gede itu biasanya tidak akan terlalu ya, kita kan bisa bilang kenapa orang yang jatuh 7 kali tapi barang siapa yang bangkit 8 kali dia yang menang kan, kira-kira gitu. Ya itu karena balik lagi dia punya energi yang cukup untuk bisa menghidupkan mimpi-mimpinya gitu loh. Karena kalau misalnya baru segitu aja dia udah loyo ya
ya balik lagi kan. Kadang-kadang saya tanya lagi begini biasanya, Bu, bagi Ibu, menjadi ibu yang seperti ini seberapa penting? Skala 1 sampai dengan 10, Bu. 1 sampai dengan 10, seberapa penting? Kalau saya 8, misalnya kan gitu. Oke, kalau 8, kira-kira apa yang bisa membuat Ibu jadi 10? Kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan supaya Ibu jadi 10? Misalkan gitu. Jadi saya revisit ulang mengenai energinya, dan saya challenge supaya dia bisa mengevaluasi hal yang mungkin masih bisa dia lakukan supaya dia sampai ke sana, gitu. Kira-kira gitu. Ya itu salah satu yang mungkin bisa kita ini kan ya. Oke, gue manggilnya Dok Bro. Dok Bro. Oke lah, udah lah ya. Gue dipanggil macam-macam lah ya. Kang Dok, Coach Dok, Gandok, udah. Di sini banyak nih yang manggil saya Gandok tuh banyak. Apapun lah, terserah lu. Gado-gado ya, dokternya gado-gado. Oke, Bro, apa namanya? Ada yang mau nanya nih, kita masuk sesi tanya jawab. Teman-teman udah gue kasih warning tadi ya, tanyanya jangan yang receh, tolong. Topiknya adalah organizing your life purpose. So ya, Ira Kusuma mau nanya, silakan. Teman-teman yang mau nanya silakan, sambil gua akan menanyakan one last question sebelum nanti kita masuk ke sesi tanya jawab. Bro, jadi kalau lu simpulkan dalam 3 step atau 5 step, terserah lu ya bro, itu gimana sih caranya gue menata ulang tujuan hidup gue, bro? Oke. Yang jelas, yang pertama adalah kita harus tahu persis apa yang kita inginkan. What do you really want actually? Kita harus tahu itu persis. Apa itu dia? Kemudian kita mesti tanya, why is it important for us? Why is it important for me? Kenapa itu penting banget sih buat saya? Gitu. Jadi ini sesuatu yang akan memberikan energi tentunya. Karena kita akan tahu persis dengan mengapa ini, kita akan tahu persis membuat saya akan punya energi untuk tetap berjalan, gitu. Udah gitu, tentunya kita harus tanya juga, kira-kira apa saja sih yang satu sebelum ke sana. Setelah kita tahu persis apa yang kita inginkan, kita betul-betul punya parameter yang sangat clear tentunya tadi ya. Karena kadang-kadang cuma punya tujuan aja secara abstrak itu juga kurang. Jadi kita harus tahu tujuan kita dengan SMART, specific, measurable, achievable, relevan, dan timely tadi misalnya contohnya. Yang ketiga adalah bagaimana kita menanyakan pada diri kita, kira-kira apa saja sih yang saya butuhkan, yang saya perlukan, yang perlu saya lakukan supaya saya bisa nyampe ke sana. Karena bullshit kalau kita cuma ngomongin mimpi doang, tapi kita nggak pernah memperencanakan apapun yang kita butuhkan, kita perlukan, atau kita ngomong strategi, whatever lah namanya. Yang jelas kita pasti membutuhkan sesuatu, kita memerlukan sesuatu, kita perlu melakukan sesuatu untuk sampai ke sana. Kita harus mulai membuat sebuah rencana, gitu, kira-kira gitu. Kemudian ada hal yang tidak kalah penting, yaitu bikin agenda atau bikin sebuah perencanaan yang paling tidak kita punya goal-goal pendek untuk mencapai ke sana. Karena biasanya gini, kita sudah tahu persis bahwa 1000 langkah itu kan selalu dimulai dengan 1 langkah pertama. Jadi tidak mengapa kita bikin sebuah goal-goal kecil, sebuah evaluasi yang mengapresiasi kita setiap langkah kecil kita. Jadi yang paling penting adalah kita punya target-target kecil yang bisa kita rayakan, gitu. Dan itu penting, gitu. Karena biasanya kalau kita fokusnya terlalu jauh, kadang-kadang kita capek duluan, gitu. Kemudian yang paling penting adalah tentukan langkah pertama apa yang akan saya langkah pertama itu penting. Karena tanpa langkah pertama, ya kita juga tidak akan jadi apa-apa. Supaya kita tahan sepanjang perjalanan, silakan fokus. Ada satu guru saya, Mas Nono bilang, supaya kita mempertahankan kita pada rasa yang sesuai dengan goal yang tadi, happy-nya, fokus segala macam, silakan fokus pada area 10/2 katanya. Anggap misalnya, silakan fokus pada apa? Beliau bilang 10/2. 10/2 itu jadi gini. Jadi silakan kita hanya fokus pada kondisi 10 detik kita dan 10 mungkin 10 langkah area sekitar kita dalam hati kita. Jadi selama
selama 10 detik dan 10 langkah tadi, kurang lebih, itu isi dengan energi yang positif. Sebisa mungkin. Jadi kalau misalnya keluar dari situ, balik lagi ke situ. Kita fokus dari yang 10 pangkat 2 ini gitu. Karena kalau kita mempertahankan 10 pangkat 2 ini terus-menerus, maka energi kita akan terjaga untuk tetap bisa apa ya, kalau saya katakan adekuat untuk tetap nyampe ke tujuan kita, dan kita dalam mengalir terus ya, mengalir terus. Hampir, kalau bagi saya bisa bilang itu adalah sebuah energi yang nggak habis-habis, karena kita betul-betul fokus pada hal yang positif, dan kita nggak ngomong setahun ke depan, kita hanya ngomongin 10 detik ke depan. 10 detik ke depan lu maunya apa, 10 detik ke depan lu maunya apa, kira-kira gitu. Dengan membagi sampai sekecil itu, paling tidak kita lebih hidup pada masa present. Tetap hidup dalam masa, walaupun kita punya tujuan yang tinggi, tujuan yang gede, tetap, tapi energi kita ada dalam present. Tetap happy, whatever happen. Tetap dalam kondisi kita positif, kita optimis apapun yang terjadi, karena kita hidup dalam 10 pangkat 2 tadi. Kira-kira gitu. 10 detik dan 10 meter persegi hati kita lah, kalau saya bilang. Oke. Jadi mungkin buat teman-teman nanti yang lagi mendengarkan Brodok kita lagi berbicara, itu jangan ditelan-telan mentah-mentah ya, sama kayak kalau kita makan itu kan harus dimasak dulu, dipahami dulu, diresapi dulu. Oke guys, oke. Sekarang kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan. Itu tadi udah, by the way, udah 5 belum ya? Karena lu ceritanya tadi gua sampai agak lost track. Jadi 5 tips ini jadi 3 atau 4. Coba diulang dulu, Bos. 1 apa? Tadi mengetahui what do you really, benar-benar apa yang kita inginkan. What do you really want? Final tip to menata ini, final tipnya what do we really wanna do with our life, betul? Ya. What is important for you? Okay, what is important? Okay. What do you really want actually, itu dalam artian kita bisa pakai frame yang panjang atau frame yang memang pendek, terserah kita sih. Tapi dia secara prinsip kita tanya betul-betul what do you really want actually about our life, karena itu akan ya, kita perlu melihat bahwa tentunya keberadaan kita di dunia ini, kita ingin menjadi yang be the best of us kan. Kira-kira kita yang terbaik itu bakal jadi apa sih? Seandainya kita ini, saya, Bronil, semua teman-teman di sini betul-betul menjadi sesuai dengan yang kita inginkan tadi, misalnya gitu. Kira-kira kalau kita ngeliat diri kita, siapa sih kita sebenarnya gitu? Kita jadi siapa sih sebenarnya gitu? Itu penting banget gitu. Karena be who you are gitu kan. Kalau be who you are ya tentunya ini akan membuat hampir semua langkah-langkah tadi juga akan jadi lebih hidup, lebih powerful gitu ya. Langkah mengenai what do you really want, why is it important for you, apa yang saya butuhkan, saya perlukan untuk nyampe ke sana. Kemudian langkah pertama apa yang bisa saya lakukan gitu. Dan silakan mulai dengan langkah pertama. Dan hidup dengan hidup pada masa kini tentunya kan gitu. Live in present gitu. Tetap happy. Oke. So bro, ini gue mulai pertanyaan ya. Sekarang gue jawab dulu nih dari kok mana. Halo Kak Nil, kok kelihatannya pucat? Mungkin gue kecapean. Tapi gue happy sebenarnya hari ini. Jadi karena gue bisa melepaskan kangen gue sama sohib gue ini satu. Oke, ini ada satu lagi, kalimat genis. Bagaimana caranya menghilangkan rasa sakit hati dikhianati, Dok? Ini dokter apa nih gue bingung. Dokter medical apa dokter hati? Oke bos, dijawab bos. Kalau mau dijawab. Baik. Ya, tadi sebenarnya kurang lebih serupa ya. Kurang lebihnya sakit hati itu kan pilihan rasa yang kita pilih, bukan? Artinya sepanjang kita fokus pada memilih rasa sakit hati, maka hanya itu yang akan kita tahu mengenai pengalaman yang terjadi gitu. Coba sekali-sekali lihat pakai center, mungkin ruangan-ruangan yang lain atau pengalaman-pengalaman yang walaupun terkait dengan kejadian itu. Kira-kira apa sih hal positif yang bisa saya dapat dari kejadian itu? Bisa jadi ketika kita lebih fokus pada hal yang positif dari kejadian itu, mungkin jadi berbeda ceritanya. Apa sih manfaat positif yang saya dapatkan dari peristiwa ini?
Jadi kita justru bertanya pada diri kita mencari feedback yang berharga dari semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, dan feedback itu membuat kita malah menjadi lebih tumbuh, membuat kita menjadi individu yang mindsetnya lebih luas gitu, tidak terkungkung oleh fokus-fokus pada rasa-rasa yang justru membuat kita menjadi tidak berdaya. Karena kalau kita semakin fokus pada rasa tidak berdaya, maka itu akan menghambat perjalanan kita tentunya gitu. Kalau kita fokus pada sakit hatinya, sampai kapanpun kita akan tetap merasa sakit hati gitu. Ibaratnya kayak kita megangin, mungkin pernah dengar juga di banyak kalimat motivasi lah. Kalau kita megangin teko isinya penuh banget terus, lama kelamaan juga capek. Gimana kalau kita simpen aja tekonya yang penuh air tersebut, dan kita jalan aja gitu. Bisa jadi teko itu lagi nggak penting juga buat kita sih. Kita ambil kalau kita perlu minum kan, kira-kira gitu. Kalau dipegang terus juga berat, kira-kira gitu. Jadi ada saat memang mungkin kita mengunjungi rasa sakit hati, boleh-boleh aja bro, kenapa enggak? Kenapa Tuhan memberikan rasa itu bukan nggak ada maksud tuh. Rasa takut, khawatir, sakit hati, semua pasti ada maksudnya. Itu penting banget. Justru karena ada itu kita terlindungi dari hal-hal yang membahayakan sebenarnya. Coba lu bayangin kalau misalnya kita nggak punya itu, nerabas aja nggak punya rem, bahaya kan gitu, kira-kira gitu. Jadi coba lihat deh betapa Tuhan sudah baik banget buat kita, ngasih rasa-rasa yang luar biasa itu, dan kira-kira dengan rasa-rasa yang itu, dengan tamu-tamu rasa yang hadir itu, dan tidak gini, kalau ada rasa apapun itu, kita ada, ini hati kita tuh sebenarnya secara default itu sebenarnya empty, kosong sebenarnya, sebuah ruang yang lapang maksudnya, sebuah ruang yang lapang. Ketika ada rasa apapun itu seperti dia lagi ngetok-ngetok pintu. Misalnya rasa takut, tok, hey, aku takut, dia ngetok pintu hati kita gitu. Terus apa yang terjadi? Kalau kita bisa menerima rasa itu, kita buka pintunya. Kebanyakan orang nggak mau dibuka pintunya. Tapi si rasa itu harus datang, karena dia titipan Tuhan. Harus datang, karena dia harus mengunjungi kita. Sepanjang dia belum diterima oleh kita dia akan tetap ngetok. Jadi, percuma kalau kita denial. Kita buka pintunya, dia akan datang ke ruangan kita, dalam tanda kutip, kita ngajak ngobrol sebenarnya. Kenapa sih? Hey, rasa takut kamu datang sama aku, kira-kira gitu. Apa sih yang baik dari rasa ini buat kehidupan kita, kira-kira gitu. Dan ingat, rasa takut itu bukan aslinya penghuni dari ruangan hati kita. Jadi ketika setelah selesai ngobrol, artinya setelah kita menerima rasa itu, kita bilang sama rasa takut, takut udah selesai ngobrolnya, yuk saya antar kamu pulang, saya keluar, pintunya di sana, yuk saya antarin. Dia pergi. Dan it's much better. Kadang-kadang ketika dia udah pergi, ruangannya kembali lapang kan. Kita merasakan dengan sensasi apa? Lega di sini. Lega itu sebenarnya kinestesi. Bahwa kita sudah menerima, sudah mengakui, menerima, dan mengakui itu kan sebenarnya dari kata aku. Mengakui, jadi aku. Ini dilepasin. Setelah dilepasin kita plok. Tapi kita belajar banyak dari itu. Lebih banyak orang yang pertama nggak mau terima. Yang kedua udah ada di situ nggak pernah mau ngelepas. Ditanam, takutnya mau pergi nggak boleh, lu takut aja di sini udah, lu temenin gue gitu. Itu dia. Gue lagi ngebayangin itu, udah dibukain pintu dia masuk, terus dia mau pergi, ntar dulu lanjut lagi. Gimana tadi seru tuh? Udah kayak gitu. Jadi kalau gue boleh nyindir, jadi kalau gue boleh sakit hati itu kayak tadi, sakit hati udah mau pergi, cuma nggak boleh, lu di sini, gue perlu lu gitu kan, misalnya kan gitu. Jadi nggak suka sih, tapi dia perlu kayak kasih butuh buat apa? Pergi aja, udah cukup segitu doang gitu. Ketika dia pergi kan kita plong lagi, kita siap terima tamu yang lain kan tamu bisa macam-macam. Jadi ya itu mungkin contoh metafor yang mungkin perumpamaan yang mudah-mudahan bisa lebih memperjelas. Keren banget gitu. Keren banget. Oke, ini dari Ira Kusumawati, ini pertanyaannya juga bagus. Saya bingung dengan hidup saya Pak Dok. Satu sisi saya meningkat diri pendidikan karena sekarang running S2 KEP anak. Di sisi lain, keperawatan anak. Saya merasa lelah dan secara finansial agak ngaco. Sekarang lelahnya tingkat tinggi. Garis miring C, gue tambahin dewa. Gimana caranya meningkatkan kembali kekuatan kembali? Oke. Ini sound familiar kayaknya. Banyak artinya banyak orang-orang yang relatif hidup atau menghidupi
agenda, tujuan, bukan tujuan dirinya sendiri gitu. Jadi menghidupi agenda orang lain gitu, atau keinginan orang lain dan segala macam. Tapi saya yakin sih mungkin Mbak Ira bukan seperti itu ya. Penting untuk tentunya saya melihat bahwa bingung itu bagus. Bingung itu tanda bahwa kita sedang mempertimbangkan value kita sebenarnya. Kita sedang merevisit core value-nya sebenarnya. Artinya kita sedang memilih mana yang penting. Jadi mengapa sih ini penting? Itu sedang konflik ya kepentingannya. Entah kepentingan apa ya, maksudnya value apa yang konflik saya nggak tahu. Tapi yang jelas bingung adalah satu ciri tanda bahwa kita sedang konflik dalam value. Sama-sama penting, tapi dia ada gesekan, seperti itu. Jadi balik lagi, pertanyaan sederhananya adalah, jadi apa yang diinginkan sebenarnya? Tetap aja kembali ke pertanyaan dasar. Jadi dengan kondisi seperti ini sebenarnya apa yang diinginkan? Tanya lagi. Kalau misalnya memang itu mau jalani, mengapa itu penting banget buat Mbak Ira, misalkan gitu. Silakan jawab sejujur mungkin, karena tidak ada jawaban yang benar atau salah menurut versi orang lain, karena jawab benar atau salah tetap ada dalam diri kita, karena ini adalah sesuai dengan value-nya kita sendiri, align dengan apa yang value ada dalam diri kita. Jadi perhatikan kalau kita betul-betul memilih sesuatu yang sangat penting bagi hidup kita, sesuai dengan value-nya tadi kita, energinya tentunya akan kita bisa revisit ulang lagi. Jadi kita akan punya lagi energi yang lebih abundance, karena kita akan happy tentunya bahwa kita sedang dalam perjalanan menuju impian yang sedang kita tuju gitu. Jadi mana yang lebih penting sebenarnya, misalkan kadang-kadang mana yang lebih penting. Kalau nanya mana yang lebih penting, tanya saja kira-kira kalau misalnya kita satukan keduanya, apa rasanya misalkan gitu. Jadi bertanya pada diri sendiri itu penting banget loh. Dan kadang-kadang kita kenapa ya, bertanya pada diri sendiri itu sesuatu yang sangat menarik untuk kita bangun habitnya. Orang kalau sekarang ini kadang-kadang kalau berkomunikasi berpikir bahwa komunikasi itu selalu dengan di luar dari dirinya. Padahal menurut saya tubuh kita adalah sahabat kita yang perlu kita ajak bicara sebenarnya. Hati kita adalah sahabat kita yang perlu kita ajak bicara. Kadang-kadang mereka juga mungkin bisa protes loh, kalau misalnya lama dicuekin. Mereka bantu kita sepanjang detik hidup kita, tapi mereka tidak pernah direvisit sama sekali, nggak pernah dikunjungin sama sekali, nggak pernah ditanya sama sekali. Gitu. Sekali-sekali waktu, silakan kunjungi. Ya bisa divisualisasikan seolah kita mengunjunginya, dan segala macam, terserah ya. Tapi intinya, saya ada pengalaman menarik nih. Saya ada satu pasien, ini saya kebetulan punya banyak pengalaman yang mungkin bisa diperumpamakan. Jadi satu pasien dia pos operasi lah di matanya, saya nggak mau sebut ininya lah. Yang terjadi adalah setelah 3 bulan operasi tersebut, yang seharusnya matanya lebih tajam melihatnya, itu yang terjadi adalah justru retina matanya copot, lepas gitu. Tentunya ini kan perlu dilakukan tindakan. Cuman si orang ini tidak khawatir, takut kalau dioperasi lagi, takutnya benar-benar buta gitu. Jadi dia tidak memilih untuk dioperasi. Dia datang kepada saya, "Dok, ini lapan pandang saya mengecil. Dokter tolong bantuin aku akupunktur supaya bisa lihat lagi." Saya bilang nggak bisa, karena itu tidak sesuai dengan alurnya lah. Karena akupunktur tidak dalam ranah itu. Akupunktur membantu untuk bukan untuk kerusakan anatomis, tapi untuk kerusakan fungsional atau gangguan fungsional lah kalau saya bilang gitu. Nah, tapi mungkin saya bisa bantu mata sebelahnya yang kecapean karena mungkin lebih lelah. Gitu, saya bantu itu. Tapi Pak, saya bisa kasih resep sederhana yang mungkin Bapak bisa lakukan di rumah, di mana Bapak punya waktu yang sangat reflektif. Bapak bisa ngobrol dengan diri Bapak sendiri. Ini mungkin di beberapa orang banyak banget dengan part terapi. Ngobrol dengan tubuhnya sendiri. Nah, ini penting karena saya bilang sama beliau, "Pak, kapan Bapak terakhir kali ngobrol sama matanya?" Dia kaget. "Maksudnya gimana, Dok?" Ya saya cuma bilang, "Bapak kapan terakhir kali ngomong sama matanya?" Sekedar hanya mungkin, "Hai mata, terima kasih ya gitu. Kamu sudah ada dalam diriku dan melihat dunia yang begitu indah." Kapan terakhir Bapak bilang seperti itu? Dia agak kaget, tapi saya bilang, itu contoh bahwa selama ini kita kalau ngobrol, itu ngobrolnya kebanyakan kita berpikir bahwa ngobrol itu hanya dengan sesuatu di luar diri kita. Padahal dalam diri kita ada sesuatu yang mungkin bisa kita ajak bicara, kita ajak diskusi, itu sebenarnya bisa, walaupun bukan berarti ngobrol kayak orang gila, bukan ya. Ini lebih sesuatu yang sifatnya insightful. Jadi saya minta dia bisa sama matanya, tapi gini, saya bilang begini caranya, Pak. Bapak sapa matanya, kemudian pertama yang Bapak ucapkan adalah rasa syukur.
Wahai mataku, terima kasih ya karena engkau selama berpuluh-puluh tahun sudah menemani aku melihat ini yang sangat indah. Terima kasih banyak. Oke, sekarang engkau kondisinya begini, apa yang kau butuhkan, apa yang kau perlukan supaya wahai retina bisa nempel kembali dengan sempurna, kita bisa melihat lagi dunia seperti sebelumnya. Kira-kira gitu. Terima kasih. Bisa jadi ada suara atau ada rasa atau apapun yang hadir saat itu. Let it be. Biarkan saja, karena itu adalah suara dari diri kita sendiri, gitu. Yang menarik, lakukan itu secara konsisten. Dan jangan lupa, sapa yang lain, sapa rambutnya, sapa telinganya, sapa yang lain. Nggak nyampe 10 menit kok untuk melakukan itu. Yang lain kan masih sehat, dan sehat-sehat aja. Silakan ucapkan terima kasih. Jadi dengan cara itu, apa yang terjadi 3 bulan kemudian, 1-2 bulan kemudian dia lapor sama dokter matanya kalau dia nggak ngapa-ngapain, nggak operasi. Kemudian dia diakupunktur untuk mata yang lelahnya. Pas dokter cek kaget karena lapang pandangnya berubah lebih baik lagi. 3 bulan kemudian akhirnya dia bisa melihat lagi dengan total. Jadi saya katakan begini, di kedokteran kita mungkin berpikir bahwa kita itu sembuh karena obat atau karena apa, tapi let me say something yang menarik menurut saya, bahwa every healing in universe is self healing. Artinya tubuh kita sudah diciptakan oleh Yang Maha Kuasa sebagai sebuah superstruktur yang punya kemampuan untuk membangun apa yang dibutuhkan oleh dirinya, termasuk mengembalikan dirinya pada fungsi-fungsi normal sebenarnya gitu. Kita minum obat sebenarnya kan kita sedang memfasilitasi proses sebenarnya. Tetap aja yang ngerjain tetap proses itu sendiri. Kalau kita robek luka, terus kita jahit, apa sih sebenarnya dilakukan oleh dokter? Mempertemukan kedua tepi luka. Supaya apa? Supaya menyatu lagi. Yang nyatu ya tetap bukan karena jahitannya, tapi sebenarnya tetap karena dia sering didekatkan, dia mempercepat prosesnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita bisa mengakselerasi self healing ini dengan rasa yang positif, dengan pikiran yang terbuka, dengan hal-hal yang vibrant seperti tadi, itu justru sangat positif. Makanya bro sering banget dengar orang-orang cancer yang mungkin kalau sudah kedokteran nyaris tidak punya harapan hidup, tapi mereka akhirnya bisa kembali pulih. Saya pernah ketemu kebetulan, saya ada pernah dulu diminta dibantu untuk masuk di grup Lavender para survivor cancer. Itu saya ketemu ada case, dia lumpuh dari mulai leher sampai dengan kaki, nggak bisa bergerak tuh. Kemudian dia melakukan yang tadi, jadi dia mensyukuri dan ngobrol dengan diri dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Apa yang terjadi bro? Setelah kurang lebih sekitar 5-6 bulan, dia bisa bangun dan sekarang adalah salah satu survivor cancer yang paling demen menyemangati teman-temannya. Padahal kan secara pikiran bisa kayak gitulah gitu kan, kira-kira gitu. Jadi kalau memang misalnya kita punya goal yang spesifik yang betul-betul diiringi dengan sesuatu yang positif, prasangka yang positif, karena semua apapun yang kita pikirkan, kita ucapkan adalah doa. Dan saya sebagai muslim meyakini bahwa doa pasti dikabulkan. Udah pasti dikabulkan. Itu Tuhan udah pasti udah bilang begitu. Bahwa berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kukabulkan. Jadi silakan berdoa, silakan membuat sebuah meminta harapan positif, membuat goal, karena itu adalah doa-doa kita gitu. Oh saya mintanya setriliun duitnya, ya silakan aja gitu, pakai rasanya juga yang benar tapi gitu kan, jangan-jangan cuma ngimpi doang tapi nggak ada, tidak sama sekali tidak tervibrasi segala macam misalkan gitu. Kenapa? Ya nggak harus apa-apa sabar juga itu. Ya. Menikmati proses dan harus sabar. Harus sabar, penting. Dan ya balik lagi, bagi Tuhan tidak akan mengurangi sedikit pun kekayaannya, kita minta apa saja kan gitu. Jadi ya minta saja gitu. Jadi positif, mimpi itu gratis gitu kan, mumpung gratis ya mimpi aja yang tapi mimpinya kita yang tadi kita bikin lebih punya energi untuk bisa kita wujudkan gitu. Nggak cuma sekedar mimpi tapi sesuatu yang betul-betul jadi goal yang tertarget dan kita bisa nyampe di situ. Kurang lebih gitu. Mungkin sekarang belum nyampe, iya sekarang. Tapi Tuhan punya jalan yang lebih spesifik bagi kita akhirnya untuk tahu kita tahunya dari jalan yang tidak terduga, tapi bagi Tuhan tidak. Matematikanya sudah cukup baik gitu. Kira-kira gitu. Bro, ini beneran ya sesi 2-nya udah digaspol sama lo ya. Oke. Ya ini Bro Taufan Akbari ini yang terakhir nih menyapa ini salah satu sahabat yang perlu di-connect. Bro Pinpin lo udah kenal juga kan? Oke. Jadi nanti gua akan connect-in lo semua nih, penting nih sama Taufan kayaknya sering ini di Facebook. Iya.
Jadi bro, oke, gue pengen melanjutkan sesi tanya jawab, tapi ini sudah jalan 45 menit guys. Jadi menurut gue, Iya. ya, kalau lo orang semua bisa menyadari dan bisa merasakan bahwa sahabat gue ini sebenarnya hari ini itu meluangkan waktu dari totally kecapeannya sebenarnya. Dia tuh lagi ada training. Gue nggak usah sebut apa, tapi dia ada training kayak orang gila juga, ya kan? Dan training itu sampai tanggal 15 atau 16 bro, kurang lebih ya. Non-stop. Tanggal 16 bro. Tiap hari kan? Tanggal 6. Dan dia mengiyakan undangan gue di malam hari, dan belum lagi nanti abis ini dia bakal siapin lagi, gue nggak ngerti materi buat kuliah atau buat ngajar besok. Lu tahu aja bro, karena lu sering hubungin gua juga malam-malam lu. Tang ting tung. Jadi gue nggak mau menarik dia lebih dalam. Dia udah kasih banyak banget hari ini buat kita semua. Amin. Bro, thank you so much. Dan Thank you. Setidaknya jadi kangen saya juga terpenuhi nih. Udah lama banget kita nggak ketemu serius. Thank you. Bro, jadi setidaknya kesimpulannya, jadi selain organizing your life purpose, kita udah tahu apa alasan dia kelihatan muda. Jadi dia tiap hari bacot ke dirinya dengan baik, dengan cinta, ya kan? Aduh, terima kasih. Jadi kagak tua-tua, oke? Jadi lu ngerti. Oke, energinya sama. Tadi ada yang nanya gimana cara ngomongin energi, bersyukur, menyapa. Dan itu sebenarnya adalah metafor-metafor yang dikasih secara istilahnya, kalau gue bilang wejangan-wejangan yang turun nih dari atas gunung, dari suhu gue juga nih. So by the way, he's my mentor also, he's my buddy, he's my bro, and I learn a lot from him. So Doc, once again, thank you so much for your time, for your love. For your sincerity, and lu jangan hilang-hilang lagi. Ntar gue bakal kenceng lagi sama lu. Ya. Nanti kapan kita di YouTube deh bro? Ya. Ya pasti bro. Dan apa namanya, jaga kesehatan. Salam ke keluarga. Thank you. Stay happy, stay healthy, and keep doing what you do best. Luar biasa. Thank you bro. Okay. Bye everyone. Terima kasih semuanya.